Oke, ini adalah modul yang saya buat. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan praktikum esok. Praktikum kita berjudul pengaruh dosis ragi dan penambahan gula terhadap penambahan diameter balon, karena memang balon yang jadi parameter seberapa banyak CO2 yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol ini. Oke. Ini adalah kompetensi dasar yang diminta, yaitu Anda diminta untuk bisa menyusun laporan hasil praktikum. Kemudian Anda juga diminta untuk bisa dan memahami proses dan hasil fermentasi alkohol itu yang dihasilkan apa aja. Berikut adalah uraian teorinya. Mungkin ini kelihatan berat, tapi sesungguhnya enggak kok. Kalian udah biasa melakukan fermentasi, misalkan ketika kalian membuat donat atau membuat tape, pastikan ada bau-bau alkohol yang kecium, kemudian ada pertambahan suhu seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi yang diberikan. Nah, ini salah satu dari skema glikolisis dan oksidasi asam pirufat pada kondisi aerob dan anaerob. Ini dasar teorinya yang paling tidak kalian harus tahu. Yang namanya proses metabolisme itu kan diawali dari glukosa atau gula, kemudian diubah menjadi asam pirufat, diubah lagi menjadi asetil CoA, dan terakhir menjadi 4CO2 plus 4H2O kalau pada hewan dan mikroba dalam situasi aerob. Nah, ini proses yang normal yang pada beberapa literasi menuliskan menghasilkan 36 atau 38 ATP, tapi semua itu betul kok. Kemudian pada fermentasi yang terjadi di tumbuhan atau ragi, maka asam pirufat ini diubah menjadi 2 etanol dan 2 CO2. Etanol itu merupakan suatu alkohol, dan CO2 inilah yang akan kita tampung di dalam balon tersebut. Seberapa banyak jumlah CO2 yang dihasilkan tergantung dari diameter balon yang bertambah. Oke, cantik, ganteng, soleh-soleha. Berikutnya, ini adalah skema fermentasi aerob pada sel ragi. Nah, kalau dilihat kurang lebihnya kayak gini nih struktur atomnya. Asam pirufat akan mengeluarkan CO2 dan etanol. Oke. Lalu proses pelaksanaan praktikumnya bagaimana? Ini terlampir di dalam lembar unjuk kerja. Demikian pula evaluasi dan soal latihan. Berikut daftar pustaka yang bisa Anda kutip. Kurang lebih menulisnya seperti ini, insyaallah. Kutip aja, diizinkan kok. Nah, ini adalah lembar unjuk kerja yang merupakan panduan Anda melakukan praktikum. Di sini tertulis ada langkah-langkah yang memang harus diberikan, dan ini Anda tinggal salin aja karena ini merupakan hal yang harus Anda masukkan di dalam laporan praktikum, ya. Nah, ini adalah tabel pengamatan pada saat Anda melakukan praktikum. Apa aja yang dilihat? Jadi Anda nanti kan punya 3 botol tuh, ya. Botol yang pertama ini, ini botol 1.
kemudian ini botol 2 dan ini botol 3. Isinya apa aja? Kita cek. Di botol 1, botol 2 dan botol 3, apa yang kita amati pada masing-masing botol? Yang kita amati adalah yang botol pertama itu cuma ada air ragi sudah, tapi tetap aja kita ngamatin tingkat kenaikan suhu di awal dan di akhirnya ada nggak sih? Kemudian apakah pertambahan diameternya balon juga ada, dan bagaimana gelembung udara yang terbentuk serta warna juga keadaan endapan, apakah endapannya tinggi atau habis atau tinggal separuh, dicek ya. Kondisi itu Anda amati di awal dan di akhir. Cara ngisinya gimana? Kalau tingkat kenaikan suhu, Bu, saya nggak punya termometer, ya udah pakai punggung dari punggung permukaan tangan Anda. Di awal pastinya belum ada perubahan dong. Di akhir coba dicek, udah anget belum? Kalau angetnya sedikit kasih 1 bintang, angetnya sedang kasih 2 bintang, angetnya banyak kasih